Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Duduk. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biridai la wali syafaati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa li jamil mu'mina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama ngaji dan silaturahmi. Mudah-mudahan fadilah, keutamaan, pahala ngaji dan silaturahmi untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya bisa istiqomah. Karena begitu banyak fadilah, keutamaan ngaji dan silaturahmi. Kita lanjutkan ngaji Nasihatul Ibad. Kita sudah sampai di mana, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kemarin kita sudah masuk bab 3 makalah 23 yang diriwayatkan dari Atin Al-Hasad Abu Abdurrahman. Di sini baru kita nomor 1. Kiai Atim rela dipanggil tuli untuk menutupi aib seorang wanita yang kentut ketika datang bertanya kepadanya. Baru 1. Nah. Baik. Berarti kemarin kita ngaji bab kentut. Ya, benar. Kita sampai bab kentut. Orang yang diangkat derajatnya karena kentut. Karena pura-pura tuli. Ketika mendengar seorang wanita yang kentut sedang sowan kepada kiainya, ternyata kentut. Nah, kiainya pura-pura tuli. Irfa'i sautek. Keraskan suaramu. Tadi ngomong apa? Gitu kalau kurang lebih kalau orang kita ini. Tiba-tiba lagi sowan, tiba-tiba but. Gimana Bu? Tadi ngomong apa Bu? Sehingga si ibu itu menduga bahwa Pak Kiainya tuli. Karena nggak mendengar suara kentut. Agar si ibu tidak malu. Agar aibnya tidak terbuka. Jadi pelajaran utamanya adalah jangan membuka aib saudara kita. Jangan pula membuka aib kita. Membuka aib kita itu maksudnya kalau berbuat dosa dipamer-pamerin. Wah itu Allah marah. Wong Allah sudah nutupin aib kita kok malah kita pamer-pamerin. Apa ada orang yang berbuat dosa pamer-pamerin? Oh banyak. Ya, itu yang berseliweran di medsos kita. Banyak orang yang berdosa tapi pamer dosanya. Orang pamer aurat itu orang pamer dosa kan. Dia berdosa tapi dipamerin dan pede lagi. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita di makalah yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Hatim yang berbicara ya. Ya. Ma min sobahin. Tidaklah suatu pagi. Maksudnya setiap pagi. Ya, ma min sobahin illa. Kecuali. Tak ada pagi yang tanpa. Tidak ada pagi kecuali. Artinya setiap pagi. Gampangnya begitu. Setiap pagi pasti. Karena ma min sobahin illa.
tidak ada pagi kecuali. Ya. Sama dengan la ilaha illallah. Negasi, konfirmasi. Kalimat negasi, konfirmasi. Menolak, meniadakan, kemudian konfirmasi. Mengiyakan. Itu dalam bahasa Arab itu eksklusif. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Itu berarti konsepnya, kalimatnya negasi, konfirmasi, negatif, lalu positif. Itu artinya pasti. Menyangatkan. Jadi dalam konteks ini, mamin sobahin illah, kecuali, apa? Tidak ada pagi kecuali, maksudnya setiap pagi. Setiap pagi pasti yaqulu syaitan, berkata syaitan. Setan itu pasti setiap hari berbicara li kepadaku. Ma ta'kulu, apa yang kau makan. Wa ma talbasu, dan apa yang kau pakai. Wa aina taskunu, dan di mana engkau tinggal. Ya. Makanan, pakaian, papan. Papan, sandang, pangan. Itu kebutuhan primer manusia. Dan itu ternyata sudah dari zaman dulu. Kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisiologis manusia. Sandang, pangan, papan. Fa'akulu lahu, lalu aku katakan kepadanya, pada setan, aklul mauta, aku akan makan kematian. Ya, maksudnya aku kan akan mati. Gitu. Kan ditanya nih, makan apa engkau hari ini? Jawabannya, aklul mauta, aku akan makan kematian. Wa ma talbasu, dan apa yang kau pakai? Wa albasul kafana. Dan aku akan pakai baju kafan, kain kafan. Wa aina taskunu, dan di mana engkau tinggal? Jawabannya, askunul qabra, dan aku akan tinggal di kuburan. Mendengar itu semua, fayahrubu, maka setannya lari terbirit-birit. Nah, minni, dariku. Ya, fayahrubu minni, maka setan itu lari terbirit-birit, minni, dariku. Nah, sampai di situ Bapak Ibu. Inilah percakapan antara setan dan Hatim al-Asam. Setiap pagi, setan itu berbicara kepada Hatim. Ya sebenarnya dengan kita semuanya juga begitu. Cuma kan kita nggak mendapatkan anugerah kasful mahjub. Terbuka hijabnya. Sehingga bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Termasuk ngobrol sama setan. Nah, tapi ini juga gambaran bahwa setiap pagi, karena kita nggak tahu setan ngomong apa sama kita, setan itu sebenarnya menggoda kita. Ya, semua orang, tidak hanya Hatim, itu ditanya dalam konten digoda. Pak Aris, lu mau makan apa hari ini? Kurang lebih begitu ya, godaannya gitu ya. Karena manusia digoda setan atau ditanya lu makan apa hari ini, maka setiap pagi bangun tidur, niscaya yang pertama kali dalam pikiran orang adalah makan apa saya hari ini. Makan apa saya hari ini tuh bisa letter luck. Ya, maksudnya itu ya cari makanan ke dapur atau ke meja makan gitu ya. Para ibu siap-siap menyiapkan makanan. Ya, kalau nggak sempat menyiapkan makanan, sibuk antri gudeg ya, atau antri eh, bubur ayam ya, atau nasi uduk. Ya. Yang dipikirin, yang dikerjakan segera setelah bangun tidur adalah makanan. Ya. Itulah manusia. Wajar
Dalam beberapa hal wajar, boleh, boleh. Karena memang makan itu perkara yang mubah, boleh. Ya, dalam beberapa case itu bisa menjadi sunnah atau wajib buat orang yang sedang sakit, ya, buat orang yang mau perjalanan jauh, mau ibadah berat, mau tawaf, ya, mau umroh pagi-pagi, ya, orang yang membutuhkan tambahan nutrisi untuk kesehatannya, nggak bisa wajib, ya. Tapi ingat, dalam konteks makanan itu setan itu selalu mengintip untuk siap-siap nyengklak, siap-siap menjadi penumpang gelap dalam urusan makanan. Penumpang gelapnya setan itu akan menumpang gelap dalam urusan makan itu dalam hal apa? Pertama dalam urusan fisik makanan. Maksudnya bagaimana? Setan akan menggoda kita untuk makan makanan yang tidak halal. Enak tuh kayaknya. Dulu ada teman kuliah. Waktu itu awal-awalnya ngetren. Mohon maaf ya Bu. Tongseng asu. Tongseng asu itu ya tongseng anjing. Anjing dimakan dimasak tongseng gitu terus dijual. Waktu itu lagi awal-awal yang ngetren orang jual sengsu, singkatannya sengsu. Biar kayak bahasa Cina ya, sengsu. Ternyata itu singkatannya tongseng asu. Marak itu di Solo, di Jogja, orang pada jual sengsu. Lalu teman saya bikin kaos mengkritik para pemakan asu itu. Sengsu, panas, bikin kuat, haram. Jadi ada tagline-nya. Tagline-nya itu katanya kalau memakan sengsu itu kan badannya jadi panas gitu. Jadi anget gitu. Jadi ditulis panas, bikin kuat, haram. Ya, tapi haram itu. Ya. Kalau untuk Bapak Ibu jamaah pengajian, jamaah pengawasan kita Embun Pagi, ya godaan itu mungkin udah nggak mempan ya. Insya Allah, amin. Nggak menggoda lah kalau setan itu mengiming-iming kita makanan yang haram. Ya, insya Allah. Saya ingat dulu waktu ada acara Tupperware di Bali, terus kita makan malam di pantai apa, Faisal? Di pantai apa? Makan malam di pantai apa? Gitu? Di restoran apa itu? Apa? Jimbaran. Jimbaran dengan para DB gitu ya. Terus ada bapak-bapak DB yang ngajak saya minum alkohol. Paulun, sekali-kali minum. Agak tahu dia yang diajak minum itu Ustadz. Saya pura-pura lah ambil gelasnya itu cawan yang apa namanya pakai kaki itu tempat minum alkohol. Terus saya isi air putih. Ikutlah tos dengan mereka, tos, cheers. Gitu. Bu Heni dari meja sebelah duduk di meja sebelah saya datang tergopoh-gopoh. Ustaz, gimana Ustaz kok minum kayak gitu Ustaz? Kata Bu Heni. Saking Bu Heninya itu saking menjaganya ya. Ya bagus itu tawasobil haq atau tawasobil sabar gitu ya. Mana tahu Ustadznya khilaf gitu ya Bu Heni ya gitu. Ya Bu Heni, aman Bu Heni, ini air putih. Dan takut Pak Ulun salah minum. Ingat ya. Jadi Sekali Pak. nah, aman Bu Heni, ini air putih ya saya minum gitu. Alhamdulillah. Kemarin di tempatnya Pak Andre kita kumpul-kumpul juga. Gelasnya gelas bir, tapi isinya air teh, teh tawar gitu ya. Kayaknya cheers seperti orang minum bir itu. Ya.
Ya insya Allah kalau kita semuanya diiming-imingi makanan haram dan minuman haram itu insya Allah sudah kuat lah ya. Sudah nggak tertarik insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dan iman kita selalu kuat. Tapi jangan lupa, yang diiming-imingi setan itu bukan hanya makanan yang secara fisik haram. Ya. Tetapi ini yang paling lembut godaannya dan kadang-kadang kita nggak sadar, lengah, naudzubillah, adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Jadi bukan haram lidzatihi, bukan haram zatnya, ya, tapi haram hakikatnya karena didapatkan dengan cara yang haram. Wah itu licin banget Bapak Ibu. Ya, dan itu setan menggodanya kita di situ itu luar biasa. Ya, kalau yang pedagang digoda untuk nakal-nakal dikit. Ya, kalau sudah mulai terbiasa nakal dikit, nakal banyak. Itu. Yang pejabat digoda dengan riswah atau sogokan. Ya, atau mungkin sogokan yang lebih halus, gratifikasi, hadiah. Untuk bisa mempengaruhi keputusannya. Ya. Awal-awalnya malu-malu. Dikasih hadiah, dikasih sogokan, malu-malu. Lama-lama malu-maluin. Ya. Kan sama saja itu. Makanannya mungkin tempe, ayam goreng, nasi goreng, tahu susur gitu ya. Tahu susur tahu nggak? Tahu isi. Ya. Kan itu semua zatnya halal. Tapi kalau diperoleh dengan riswah atau hasil sogokan atau hasil korupsi, ya, atau dihasilkan dari cara tipu-tipu waktu kita dagang, bohong-bohong gitu, akan jadi haram. Zatnya halal tapi hakikatnya haram karena cara mendapatnya haram. Dan itu setan itu, wow, girang-girang bukan kepala main-main di situ karena itu dia tahu ya manusia itu gampang sekali ditipu di situ. Gampang sekali ditipu. Maka Hatim itu ngajarin kita, jawabannya harus tegas. Ketika digoda setan seperti itu, apa jawabannya? Mata kulu, apa yang kau makan? Akulul mauta. Aku mau makan kematian. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya setiap kali digoda setan untuk mengejar harta yang tidak halal, kita disuruh ngomong sama setan. Ngomong secara fisik maupun ngomong sama hati nurani kita. Ya, secara hati nurani kita. Ngomong tuh sama setan. Ngomong tuh. Hati kita ngomong tuh. Kalau ada mulai pikiran-pikiran sesat, itu pasti setan itu. Gimana ya? Kayaknya asik tuh korupsi. Aduh, nggak ketahuan itu, nggak bakal ketahuan itu. Lah kan itu cuma hadiah. Kan dia ngasih secara ikhlas. Nah, mulai kan cari pembenaran-pembenaran gitu kan. Aduh, kayaknya kalau saya bisa apa ngambil itu bisa beli iPhone yang terbaru tuh. Ya. Wah, saya bisa liburan tuh sama keluarga. Ketika mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu, sadarlah bahwa itu setan sedang memainkan perangkapnya. Lalu kita belajar dari Hatim al-Asam. Katakan kepada setan, tegaskan dalam hati nurani kita, aku mauta, aku akan makan kembali. Aku ki bakal mati. Saya itu mau mati. Dan pada saat saya mati, saya tidak membawa jam tangan Rolex saya. Saya tidak membawa liburan saya. Saya tidak membawa iPhone baru saya. Semua itu nggak akan ada gunanya. Dan bahkan kalau saya ambil itu semua, kalau saya jadi tipu-tipu dalam perdagangan saya, bukan manfaat, bukan hasil positif yang saya dapatkan, karena itu nggak saya pahami, tapi justru amal buruk yang saya pahami, dan itu akan membuat saya sengsara, abadan, selama-lamanya nanti di akhirat setelah saya mati.
Maksudnya ketika digoda setan soal dunia, ingat kematian. Nah, intinya begitu saja lah. Ya, jadi ini kan Hatim kan Hatim itu kan menggambarkan dengan sangat puitis. Ya, dengan sangat puitis. Tapi maksudnya intinya pokoknya setan itu waspada kita dengan setan karena setiap pagi dia pasti menggoda kita. Menggoda urusan apa? Urusan duniawi. Biar kita hijau matanya, merah matanya ngelihat duit, lihat dunia. Ya, sehingga kemudian godaan setan berikutnya adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Hei, ketahuilah, setan setiap pagi akan melakukan itu kepada kita semuanya, termasuk pagi ini ketika kita bangun tidur. Dan kita belajar hari ini dengan Hatim, kalau setan menggoda kita soal makanan, soal harta dunia, katakan, aku mau mati, ya, aku mau makan mati. Kalau aku mau makan mati, tegas hati kita benar-benar mengatakannya dengan tulus, dengan kekuatan iman, ya rubu, maka setan akan lari terbirit-birit minni dari kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kalau dikasih hati, kayaknya enak tuh. Iya, orang lain udah melakukan, iya. Masa gua doang yang di kantor nggak melakukan ini? Gua doang yang miskin di kantor. Itu tetangga saya cepet-cepet kaya karena begini-begini. Itu pejabat A yang levelnya lebih rendah dari saya. Jam tangannya sudah jauh lebih bagus daripada saya. Pak Ulun nggak pernah pakai jam tangan. Saya nggak pernah pakai jam tangan. Ya, banyak orang yang pakai jam tangan Rolex. Ya. Mobilnya baru terus. Iya, Pak Ulun mobilnya lama. Ya. Nah, kalau sudah mulai gini nih, ya, kalau dikasih hati, wah setan langsung girang bukan kepalang, melonjak-lonjak menari-nari. Semakin jadi itu. Tapi kalau kita tegas, akulul mauta, aku akan makan kematian. Ya rubu mini, maka setan akan lari dariku takbir itu. Oh ini orang nggak bisa digoda nih. Gile bener nih. Orang kok lurusnya seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru Hatim bil Asam. Hatim al Asam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.